Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Kaisya Kamila dari kelas 11 IPA D dan rekan saya Dwi Rahma Wijayanti dari kelas 10 IPA F akan mempresentasikan materi mengenai Sankes atau sanitasi dan kesehatan. Sanitasi kesehatan. Sanitasi adalah faktor penting yang harus diperhatikan, yaitu pada sarana air bersih, ketersediaan jamban, pengolahan air limbah, pembuangan sampah, dan pencemaran tanah. Jika sanitasi ini masih rendah dalam masyarakat, maka hal ini dapat memicu terjadinya pencemaran lingkungan, penurunan kualitas kesehatan, hingga penyebaran penyakit menular. Maka sanitasi ini haruslah dimulai dari perubahan perilaku diri sendiri. Yang kedua adalah kebersihan dan kesehatan. Kebersihan adalah yang mana kita bebas dari kotoran, termasuk seperti debu, sampah, dan lain-lain. Kesehatan adalah keadaan yang sehat dan aman secara fisik, mental, dan sosial. Yang ketiga, mengapa kebersihan dan kesehatan sangat penting? Kualitas diri sebagai remaja itu tercermin dari pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam menjaga kebersihan dan kesehatan diri agar tetap bersih. Dengan semakin banyak mengetahui manfaat dan menjaga kebersihan dan kesehatan, dan akibat dari kurangnya kepeduliannya kita semua untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, maka dari itu, perubahan yang diharapkan adalah adanya karakter positif remaja untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, yang juga memberikan dampak kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Gaya hidup bersih dan sehat. Gaya hidup bersih dan sehat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu menjaga pola makan, melakukan olahraga, tidak merokok dan minum minuman beralkohol, mengurangi penggunaan sepeda motor dengan berjalan kaki atau sepeda, menjaga kebersihan kamar mandi, tempat cuci, dan toilet, dan pembuangan sampah dan limbah keluarga. Menjaga pola makan. Menjaga pola makan tidaklah sulit selama kita dapat mengontrol kualitas dan keragaman makanan serta jumlah makanan. Ingat, makan makanan yang mengandung gizi seimbang. Keluarga yang berperilaku gizi seimbang mampu mengenali dan mengatasi masalah gizi anggota keluarganya. Perilaku gizi seimbang adalah pengetahuan, sikap, dan praktek keluarga meliputi mengkonsumsi makanan seimbang dan berperilaku hidup sehat. Makanan seimbang adalah pilihan makanan keluarga yang mengandung semua zat gizi yang diperlukan masing-masing anggota keluarga dan bebas dari pencemaran. Zat gizi merupakan kebutuhan sehari-hari terdiri dari bahan-bahan yang mengandung nutrisi tinggi. Melakukan olahraga. Berjalan kaki di komplek perumahan selama 30 menit sudah melakukan olahraga. Lakukan kegiatan tersebut secara rutin setidaknya 3 hari dalam seminggu. Atau kalau berminat dengan salah satu cabang olahraga misalnya renang, bulu tangkis, sepak bola, kita bisa berkonsentrasi dengan cabang olahraga tersebut. Merokok dan tidak meminum minuman beralkohol. Memang benar bahwa seseorang tidak langsung mati atau sakit setelah menghisap sebatang rokok atau meneguk segelas minuman beralkohol. Tetapi dengan berjalannya waktu akan ditemukan bahwa tubuhmu, teman-temanmu, dan keluargamu akan menerima dampak negatifnya. Ada banyak cara untuk menjauhi rokok dan minuman keras. Tapi hal pertama yang dapat dilakukan adalah mengatakan tidak apabila ada yang menawarkan padamu. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan berjalan kaki atau sepeda. Mungkin kamu merasa sedikit capek dan pegal ketika terpaksa merubah kebiasaanmu dengan mempergunakan sepeda kayu atau berjalan kaki untuk menuju ke sekolah atau ke tempat latihan PMR. Tapi sangat banyak manfaat yang akan kamu rasakan setelah kamu terbiasa melakukannya. Pembuangan sampah dan limbah keluarga. Sampah dan limbah keluarga dapat mengotori sumur, sungai, waduk, danau, dan laut, sehingga dapat berdampak pada terganggunya kesehatanmu dan keluarga serta warga sekitar. Sampah dan limbah keluarga juga dapat menimbulkan bau, busuk, kotor, dan menjadi sarang nyamuk dan lalat yang dapat menularkan penyakit. Agar sampah dan limbah keluarga tidak mengganggu kenyamanan dan menimbulkan penyakit, sebaiknya kita membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
Menjaga kebersihan kamar mandi, tempat cuci, dan toilet atau MCK. Setiap keluarga seharusnya punya kamar mandi, tempat cuci, dan toilet. Bayangkan saja kalau di rumah kita tidak terdapat fasilitas MCK tersebut. Setiap harinya kita akan merasakan kesulitan untuk mandi secara teratur, mencuci baju, dan memenuhi hajatnya. Apabila di lingkungan tempat tinggalmu hanya ada fasilitas MCK umum yang dipergunakan bersama, tidak menjadi masalah karena yang penting adalah bagaimana kita dan masyarakat yang mempergunakannya selalu menjaga fasilitas umum tersebut. Berikut beberapa contoh penyakit, gejala, cara pencegahan, dan pertolongan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah diare. Gejalanya adalah buang air besar, BAB, 3 kali atau lebih dalam sehari, dan banyak mengeluarkan cairan. Cara pencegahannya yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, misal mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, menutup makanan agar tidak dihinggapi lalat, kuku tetap bersih. Yang bisa kita lakukan adalah minum larutan gula dan garam. Yang kedua adalah demam. Gejala suhu tubuh mengalami peningkatan lebih dari 37 derajat Celcius. Pencegahannya, perilaku hidup bersih dan sehat sehingga terhindar dari infeksi. Pertolongan pertama yang bisa kita lakukan adalah kompres dengan air hangat dan segera hubungi layanan kesehatan. Yang ketiga ada DBD atau demam berdarah dengue, penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa nyamuk Aedes aegypti. Gejalanya demam secara terus-menerus dan untuk memastikan bahwa penderita terkena DBD, maka perlu pemeriksaan di laboratorium. Pencegahan adalah 3M, menguras, menimbun, dan menutup. Apa yang bisa kita lakukan adalah memberikan minum yang banyak dan segera menghubungi layanan kesehatan. Yang keempat adalah gizi buruk. Kekurangan makanan bergizi dalam waktu lama yang mengakibatkan tubuh tidak berkembang secara normal. Pencegahannya adalah mengkonsumsi makanan gizi secara teratur. Membentuk kebiasaan baik. Ada beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, membentuk kebiasaan baik bagi dirimu sendiri. Kalau gaya hidupmu saat ini tidak sehat, sekarang saatnya mulai bergaya hidup sehat. Setidaknya 1 minggu sekali kamu membersihkan kamarmu. Yang kedua, membentuk kebiasaan baik di keluargamu. Mintalah adik kecilmu untuk mencuci mainan tertentu sebelum makan atau sesudah ke toilet. Ini adalah cara yang baik agar adik kecilmu mencuci tangannya tanpa harus berdebat terlebih dahulu. Menyisihkan uang tabunganmu untuk membelikan handuk atau lap kecil bagi masing-masing anggota keluarga. Yang ketiga, membentuk kebiasaan baik di sekolahmu. Buatlah stiker dengan tulisan, apakah semua kuman kecil itu sudah hilang? Tempelkan stiker tersebut di kaca cermin di atas wastafel di kamar mandi sekolahmu. Bersama-sama dengan temanmu di unit PMR membantu ibu kantin untuk menjaga kebersihan kantin serta makanan dan minumannya. Yang keempat adalah membentuk kebiasaan baik di lingkungan tempat tinggalmu. Sediakan bangku yang kokoh untuk membantu anak-anak kecil merasa aman dan untuk membantu mereka berdiri cukup tinggi di depan toilet yang besar. Melalui Forbis, rencanakanlah pertemuan agar kamu bisa mengajak unit PMR lain untuk membuat setidaknya 1 unit tempat sampah yang terpisah peruntukannya, sampah organik, sampah plastik, dan sampah kaleng. Sekian penjelasan materi dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.